dengan head unit 10 in di frame original Xenia R Sporty. Pasang head unit 10 in tanpa ganti frame, jadi framenya frame bawaannya. Ini dia nih, terlihat dari depan dia rata ya, dan tombol hazard nggak keganggu. AC juga masih jauh. Untuk dari samping terlihat floating ya, terlihat floating. Ntar saya tutup biar nggak terlalu floating itu kelihatannya, nggak terlalu renggang. Ini kira-kira jaraknya segini. Yang atasnya sama dengan head frame nya melengkung, jadi nggak bisa rata. Ini frame bawaan Xenia Sporty ya. Tuh, untuk bawah sebentar, bawah sih rapat ya, renggang sedikit ya. Yang penting tombol hazard aman. Untuk pemasangannya hanya butuh plat besi ya. Ini saya pakai klemnya buat batok motor Beat, Honda Beat tuh. Saya pakai 4 biji ya. Saya pakai 4 biji, 1 2 3 4. Saya taruh 4 biji, saya renggangin, satu nyangkut ke body frame, satu lagi ke besinya ya. Nih, ini body besinya nih. Kalau yang bawah body plastik, jadi kuat ya, nggak goyang-goyang nih. Tuh, nggak goyang-goyang. Dan udah saya cek, ini nggak mentok sama body yang sana ya, cover body plastik yang di sananya. Kuat ini bro, tuh. Tinggal kabel-kabelnya, saya udah beli kabel yang PNP, jadi nggak motong-motong kabel. Kabel ori tinggal dicolokin. Yang paling yang perlu ada modifikasi untuk kabel kameranya Xenia yang nggak kepake. GPS bawaan Xenia nggak kepake karena model soketnya beda, jadi kita pakai GPS yang dapat dari head unitnya ya. Oke, ntar kita lanjut pemasangan kabel-kabelnya. Saya tunjukkan kabel PNP nya. Atas 2 menyamping, kanan kiri, bawah 2, atas bawah. Oke, nanti kita lanjut pemasangan kabelnya. Oke, lanjut untuk pemasangan kabelnya. Ini bracket head unit yang lama nggak saya copot. Kalau nanti mau ganti, kembali lagi ke yang lama, jadi nggak susah nyari bracketnya. Tuh, saya pasang. Untuk kabelnya ini yang saya beli PNP seharga 90.000 kalau nggak salah. Nah, ini PNP. Nah, ini udah support steering wheel juga ya. Cuman karena mobil saya belum ada power steeringnya, tombol itu steeringnya jadi nggak saya pakai. Yang saya pakai hanya 2 untuk power dan speakernya. Ini langsung ke soket head unitnya. Nah, ini dia yang perlu penjelasan untuk kamera mundur bawaan Xenia Sporty. Soket bawaannya seperti ini kebetulan. Nah, ini dia, ini soket bawaan Xenia Sporty ini. Kebetulan soket ini sama dengan soket
untuk video out kamera mundur pada head unit Android. Ini dia. Nah, jadi pinnya saya cabut nih, menyisakan hanya tinggal 2 pin, yaitu yang bawaan Xenia ya. Pinnya tinggal warna hijau dan warna hitam. Itu pin hijau ada di slot nomor 3 dan warna hitamnya ada di slot nomor 9. Yang saya copot berarti pin di nomor 1, nomor 2, nomor 4 dan nomor 5. Kemana aja saja yang itu ya. Pin 1 warna putih. Warna putih. Nah, ini dia warna putih. Warna putih. Nah, ini ya warna putih. Warna putih itu pin 1 itu warna putih. Ya, pin 1 warna putih. Pin 1 itu powernya kamera mundur. Pin 2 warna apa ya pin 2 ya? Pin 2-nya warna putih hitam. Oh, warna hitam nih. Hitamnya groundingnya buat kamera mundur, buat kamera belakang. Hitamnya kamera belakang. Jadi soket pin head unit kan bawaan Android kan ada 2 tuh. Dia modelnya RCA hitam dan merah kalau nggak salah ya. Nah, itu dicabut pinnya. Nah, posisinya yang hitam di hitamnya Xenia, masuk ke hitamnya RCA-nya Android. Berarti di Xenia pin nomor 2 masuk ke RCA hitamnya RCA Android tuh. Tuh kelihatan kan? Oke, nomor 2. Terus yang saya cabut lagi pin nomor 4. Pin nomor 4 kalau nggak salah warnanya 5. Merah. Itu dia merah. Merah itu arus 12 volt. Jadi reverse dari mundur dari tuas persneling. Ketika persneling di R, nah yang merah ini mengeluarkan setrum 12 volt nih, mengeluarkan setrum 12 volt, baru menghidupkan kamera mundurnya yang jalur warna putih tadi. Itu powernya 12 voltnya kamera mundur, dikasih setrum dari sini. Makanya merah dan putih digabung dari kabel Xenia, digabung dengan reverse dari head unit tuh, reverse head unit digabung merah dengan putih. Jadi arus ketika R masuk, arus 12 volt masuk ke kabel merah, mengasih sinyal ke head unit dan memberi setrum ke kamera mundur. Baru menampilkan video dari head unit, dari kamera. Setelah kameranya on, video kamera mundur memasukkan videonya ke kuning nih. Di situ ketika kamera mundurnya layar di head unit nyala, otomatis hitamnya dapat ground. Oke, itu aja dari yang perlu disambung, yang perlu diakalin hanya ini nih. Jadi saya nggak ada potong-potong kabel. Jadi yang bawaan Xenia nggak saya potong, saya diemin, saya ganti dengan bawaan head unit ya. Kebetulan sama dia soketnya, sama-sama pin 10 pin. Dan yang nggak saya pakai itu kabel GPS ya, bawaan Xenia nggak saya pakai tuh. Saya pakai GPS bawaan head unit ya. Nah, ini ya soketnya, ini GPS-nya untuk USB. Nah, USB-nya ini yang dari head unit kan ada pin 6, yang bawaan Xenia saya copot, saya tukar, saya ganti dengan USB 6 pin yang bawaan head unit. Nah, ini dia nih, ini nyambungnya ke USB. Sedangkan yang head unit USB 4 pin saya masukkan ke laci.
memanfaatkan apa yang ada. Satu lagi untuk pengguna Android, kalau Anda tahu cara mematikan fitur Quick Boot pada Android, Anda nggak perlu melakukan hal yang saya lakukan. Kalau saya, karena Android saya nggak tahu cara mematikan Quick Boot, jadi ketika kunci kontak off itu, kalau Quick Bootnya masih dicentang, dia bakalan nggak mati sepenuhnya. Jadi Android tuh sebenarnya dalam posisi standby, cuma layar mati aja. Jadi ketika kita di on lagi, dia langsung masuk ke menu, bukan ke booting awal. Itu makanya, karena saya nggak tahu, jadi ini saya rubah nih pin soketnya nih, biar aman aja. Harusnya kan pakai saklar ya, kalau orang-orang pakai saklar, ditambahin saklar manual. Jadi ketika off, dia benar-benar off, dipakai saklar tuh. Karena saya nggak mau tambahin saklar, jadi saya rubah lagi nih pin dari kabel extension ini. Saya rubah nih yang warna kuning dari soket Android, kan ini masuknya ke baterai 12 volt di unit di kabel bawaannya Xenia di pin 1 nih. Nah ini pin 1 ini harus 12 volt nih, yang sebelahnya ini harus ACC. Jadi saya cabut yang dari kabel PNP nya, biar dia nggak dapat setrum baterai 12 volt. Nah dia dapat setrum hanya dari kontak ACC nih. Nah ini dia dari kontak on. Jadi saya jumper di sini. Dengan begini, head unit ketika kita kunci kontak off, dia benar-benar mati. Ketika kita on kan pertama kali, ketika kunci kontak kita on kan, dia bakal booting kembali ke boot awalnya. Jadi bukan ketika kita on kan dia nggak langsung di menu, jadi boot awal Android gitu loh. Oke, saya pasang dulu, ntar saya lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Ini sudah terpasang tuh, nggak ada masalah, nggak ada mentok. Kenceng ya. Katanya masih profesional, masih oke dilihatnya, nggak terlalu renggangnya, nggak terlalu kelihatan, masih aman, nggak mengganggu visibilitas wiper. Hazard sudah berfungsi, kisi AC masih bisa digerakkan. Nah ini kisi AC bisa kita arahkan kembali nih, sekalian untuk pendinginan unitnya. Oke, nah ini yang saya maksud booting awal. Nah ini dia booting awal nih, harusnya seperti ini Android, jangan dimatikan langsung masuk ke menu. Oke, saya akan start. Seperti head unitnya Xenia bawaan ya, ketika booting dia nggak langsung masuk menu, dia jadi bootingnya ke logo Xenia. Nah Android terus yang ini, jangan booting ketika kita kunci kontak on langsung ke menu, yang bahaya, bikin cepat rusak head unit Android. Karena dia ketika kita off kan kunci, dia bukan sepenuhnya off, dia hanya standby. Dari mana saya tahu itu hanya standby? Karena Anda bisa lihat dari lifetime dia hidup deh, jamnya dia hidup. Oke, untuk isinya aplikasi Android masih semua sama ya. Ini juga ketika lampu senja, tombolnya bakal menyala. Oh, nyala tuh. Oke, sama lah isinya Android mah sama-sama aja, hanya cara instalasinya aja. Yang Anda punya duit lebih, silakan ganti frame-nya sekalian, harga
250 sampai 300 kalau saya memanfaatkan apa yang ada aja. Oke, nah ini nanti yang saya bilang ketika boot di awal ya, nanti saya kasih tahu Anda. Sebentar, ini saya sekalian panasin mesin dulu. Nah, mobilnya jarang jalan. Ini menu-menunya yang sudah saya install. Sama lah, Android mah sama semua ya kan. Ini belum semua speed penuhnya booting Androidnya tuh, lihat. Ini ada Next iVoice tapi nggak tahu bisa apa enggak. Ada Netflix. Nah ini oke, saya akan coba matikan ya. Ini ketika mati dia pasti tunggu beberapa detik, dia bakal kembali booting ke awal, bukannya langsung ke menu seperti ini kan. Kalau yang fast quick bootnya nggak di uncheck, dia kembalinya bakal langsung ke menu ini, bukan ke booting. Dia bikin cepat rusak head unit Android. Nih saya akan matikan ya. Kenapa? Karena saya nggak tahu di sini menu matiin uncheck quick bootnya di mana, makanya saya akalin seperti itu. Saya nggak mau tambahin saklar jelek, rusak apa yang udah ada. Mendingan saya pakai saklar tadi kunci kontak. Oke, ini saya matikan. Tungguin. Kita on lagi. Nah, dia booting awal lagi. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.